Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, dimanapun saudara berada dan menyaksikan ini, saya percaya kita semua tetap fokus untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, keadaan dunia saat ini membuat kita mudah sekali khawatir dan kehilangan fokus dari perkara yang ada di atas. Salah satu hal yang kerap kali menjadi distraksi adalah perihal keuangan. Di dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini, kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke sorga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu, pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati
di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik, yaitu Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada di dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-Nya. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Ya, secara eksternal mungkin telah ditaati dengan sempurna. Tetapi bagaimana dengan yang di dalam hati? Di sini, Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tetapi juga hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia luput menyadari bahwa hatinya terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak, dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya melebihi kasihnya kepada Allahnya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, melainkan Mamon. Dan yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di sorga, kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di sorga nanti, kebahagiaan yang Dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya memikirkan soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau Mamon akan kesulitan untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas nomor satu dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Pengkhotbah 5 ayat 9. Saya berdoa, kita semua terus setia, mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri, serta berfokus pada Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka website kami di gbigatsu.id. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita mau bawa firman Tuhan yang berdasarkan hal yang relevansinya dekat. Menurut saya dekat banget sama saya dan kebanyakan rata-rata orang yang ada di muka bumi ini. Wah, jangan-jangan mau ngomongin UFO. Enggak. Yang relevansi dengan zaman sekarang yaitu namanya, yuk klik. Munculkan sakti tangan saya. Era kebingungan. Ini bukan temanya. Ini bukan temanya. Tapi sekarang ini, mostly, banyak semua orang lagi ngalamin yang namanya kebingungan. Sama-sama bilang kebingungan.
Toilet kanan kirinya, bingung nggak lo? Nih papa mama saya diem nih. Nih kebetulan puji Tuhan ada papa mama saya, pegang mama bingung nggak gitu. Mau lo bingung nggak gitu. Nah gitu. Mama balas, bingung juga gitu. Hari ini kita mau bahas tentang hal yang relevansinya deket banget. Yang saya tuh suka ngobrol sama beberapa teman saya. Kita suka ngobrol sama Koroy, suka ngobrol sama istri saya. Bingung dalam masalah apa? Sekarang paling deket ini lagi bingung yang ngomongin kita mau langkah ke depannya kayak apa. Alias apa? Ngomongin masa depan. Wih, ini bukan berarti kita punya kapsul, kita masuk pintu, terus kita keluar lagi, kita muncul di future. Enggak kayak gitu. Paling ribet, pagi-pagi aja saya udah ributin sama istri saya. Ini ada istri saya, nggak apa-apa. Nanti Ebi, SMP, halo. Ini ada Cirian itu anaknya sekelas sama anak saya. Ini kita baru kelas 2. Ini nanti bulan Juni ya. Juni, Agustus masuk baru kelas 3. Tapi udah ngomongin SMP. Oke, let's say itu ngomongin ke depan. Yang paling deket lagi, kita ngomongin apa sih? Investasi. Sama-sama bilang investasi. Kemarin saya lagi jalan-jalan, jalan pagi tiba-tiba istri saya ngajak jalan pagi keliling-keliling dekat kompleks saya. Ada rumah, ada tanah. Ini tanah kayaknya dijual. Kita beli yuk. Langsung nengok. Tenang, respon istri saya nggak seperti itu. Dia bilang beli. Beli. Duit semua lagi muter. Udah nggak jelas di mana duitnya. Kebutuhan banyak. Mau kebutuhan rumah kita, rumah tetangga, kita urusi semuanya. Ini yang kita pikirin. Kita mau investasi tapi nggak tentu punya untuk diinvestasikannya. Nangkep nggak? Kita mau punya investasi rumah, kita mau investasi tanah, tapi nggak punya ininya loh. Sumber untuk berinvestasi. Let's say, katakan kita punya uang, mau investasi apa? Emas. Emas zaman sekarang udah tinggi. Udah tinggi banget. Udah tinggi banget. Apakah bijak beli emas? Belum tentu. Kita ngomongin apa? Saham. Yang pedih langsung ketawa, yang adongan. Oke lah, let's say IHSG. Tahu IHSG? Indeks harga saham gabungan sekarang lagi naik. Ini yang ngerti ekonomi kayak Andi udah senyum-senyum. IHSG sekarang lagi naik, tapi nyatanya sudah turun berapa persen? 50%. Yuk masuk di harga 9.000. Ini kita belajar dikit ya ibu-ibu, bapak-bapak. Saham PTA kita beli di 10.000 rupiah. Sekarang udah 5.000. Apakah bijak buat main di saham? Belum tentu. Ngomongin apa lagi? Mata uang asing. Belum tentu itu akan naik terus. Belum tentu mata uang spesifik itu akan naik. Bisa-bisa tahun depan Zimbabwe yang naik. Kita nggak tahu. Pekerjaan, bisnis, ya Korea. Wah, ini saatnya nih ekspansi nih. Tadinya jual spare part. Kayaknya sekarang mau jual apa misalnya? Mesin. Pertanyaan satu, apakah yakin? Apakah yakin benar? Apakah buyer itu pembeli? Pembelinya ada. Atau jangan-jangan yang ke depan malah saingan yang bertambah. Belum lagi masalah dan lain-lain. Enggak stop di sini. Pelayanan. Ini mana bendahara kita di belakang ada Ko Kevin ya. Sebenarnya kita mampu buat beli tanah 10x10 ya Korea. Ko Kevin ya.
Sebenarnya ulang ya. Aduh, tolong dong saudara kerjasama dikit. Sebenarnya GBI Home itu mampu beli tanah 10 kayak 20 meter. Paim Bu Helen itu tugasnya berat banget. Sebenarnya GBI Home itu mampu untuk beli 10 kali 20 meter cash. Tetap. Aman kenceng. Masalahnya, kalaupun ada uang, ada berkat yang besar, bisa beli 10 kayak 20, bisa beli komputer berapa Handi, berapa sekarang udah i7, i9, i bla bla bla, i100. Apakah ada operatornya yang mampu siap untuk mau melayani? Ladang siap dituai, tapi kita lagi diuji nih. Cuman saya mau bilang kita tuh ibadah nih, jemaat ini bukan satu ruko. Ya Bu Helen ya, setengah ruko. Karena kemakan tangga. Segini aja Tuhan lagi siapkan kita. Ayo dong, inilah makanya bukan hanya tentang hal duniawi, bahkan pelayanan aja kita masuk dalam era kebingungan. Makanya tema khotbah hari ini kita mau dengar. Klik. Kurang canggih ya. I want to listen. Saya mau dengar. Dengar apa? Bukan dengar chat GPT. Bukan dengar, tapi memang Bapak Ibu, chat GPT itu adalah suatu program di mana kita bisa mempermudah hidup kita kalau kita mau melakukan sesuatu. Misalnya, sesimpel ini, saya mau jualan apa ya dengan modal 10.000, tolong kasih jabarkan ya. Dikeluar pertama, wah hebat sekali niat Anda. Tetapi bagi saya, 10 juta lebih baik di deposito. 10 juta mau bisnis apa kata ChatGPT. ChatGPT aja bingung. Tapi yang kita mau dengar bukan ChatGPT, bukan program. Tapi yang kita mau dengar apa? Tapi bedanya ChatGPT sama suatuan beda. Kalau ChatGPT, saudara harus datang. Buka komputer, ketik. Suara Tuhan, saudara nggak usah datang. Dia ngomong terus. Ngomong terus. Permasalahannya kuping kita. Coba diklik, kita jadi susah dengar. Ini kisah nyata. Kemarin kita habis WhatsApp-an ya Korea, chat panjang lebar. Jadi di sini siapa yang suka drama Korea coba tepuk tangan dulu. Kita tepuk tangan aja, angkat tangan. Yang suka drama Korea tepuk tangannya. Banyak. Saya juga deh. Saya dan Koro itu suka tuker-tukeran judul. Kok, WhatsApp-an nih. Kok, nanti nonton deh film ini. Kenapa, Ha? Drama Koreanya tentang ini. Emang cerita tentang apa sih? Jadi nih di drama Korea ini ada cowok nih. Kerja sama bos. Kita ngomongin tentang drama Korea. Kerja sama bos. Bosnya suruh kerja. Tapi si anak buahnya ini nih, bilangnya nggak bisa datang kerja. Bosnya kesel. Akhirnya datang dong bosnya. Ternyata anak buahnya ini ngebohongin bosnya. Bisa datang di kerjaannya. Kesel bosnya. Akhirnya bosnya cuekin tuh anak buahnya. Pegawainya ini kecewa. Akhirnya keluar dari pekerjaannya. Dia berhenti dari pekerjaannya. Ini ngomongin drama Korea ya. Ini drama Korea. Artis Korea, bukan yang lain. Kalau yang ngerti udah senyum-senyum, kalau yang nggak ngerti ya udah. Enggak apa-apa. Lagi ngomong panjang lebar, hahaha, ketawa-ketawa. Tiba-tiba baru ingat nih, oh iya minggu ini saya bawa firman. Titip lagu Koroy, titip lagu dong mengikuti Yesus. Pas kirim mengikuti Yesus, tiba-tiba WhatsApp, tahu WhatsApp ya? Tiba-tiba WhatsApp itu centang 1, teng. Ini si Koroy kenapa timang atu? Ketik lagi halo
centang satu lagi. Kok, halo kok centang satu lagi. Kesel. Ini si Koroy kalau ngomongin drama Korea aja cepet. Kalau nggak gosip drama Korea deket, cepet. Giliran pelayanan nih orang nih ya, susah banget ya. Marah-marah, kecewa. Dan next time nggak mau lagi Koroy keyboardnya, dengan Kevin Winter main keyboard. Ternyata tiba-tiba baru ingat, ya Tuhan, saya lupa bayar internet. Kata gue langsung begini, memang lo ya. Akhirnya singkat cerita saya bayar dan saya, ternyata pas bayar tiba-tiba masuk. Oke sih Pak, berubah langsung biru, bok. Ternyata bukan Koroynya yang bermasalah. Tapi kemampuan saya buat nangkep chattingannya Koroy bermasalah. Seringkali, ini boleh nih nih ya, seringkali dalam kehidupan rohani kita merasakan hal yang sama kepada Tuhan. Nih, kita doa, kita baca firman, tapi rasanya apa? Tuh langit gak ada kok enggak. Tuhan tuh susah banget denger ya maunya Tuhan. Capek banget. Kayak kok gak bisa. Tapi ternyata hari ini kita mau belajar. Bukan Tuhannya yang gak ngomong. Tapi permasalahannya ada sesuatu beberapa hal yang banyak seringkali orang lewati yang bikin kita gak denger. Yang setuju sama-sama katakan yuhu. Yang siap mau tahu berikutnya katakan amin. Dan hari kita belajar. Poin pertama, kenapa kita susah dengar? Klik, yaitu kenapa situasi atau keadaan. Pernah dengar? Ini yang istri-istri, coba tepuk tangannya, istri-istri, coba tepuk tangannya dulu. Istri-istri, yang masih mau merasa istri. Pernah enggak? Ini enggak, saya percaya enggak di sini deh. Tiba-tiba suatu hari, sang suami datang depan pintu, buk, dengan kekuatan super petatang-petetengnya. Ya ibu-ibu udah kayak gue kenal. Pertama yang dilakukan apa? Dia ke meja makan. Dia buka, apa sih, tanggok ya? Tudung saji, buk. Dia lihat tudung sajinya. Dia teriak satu nama. Sayang! Kenapa? Kamu tahu nggak ini menunya apa? Nasi, tempe, sayur sama telur. Dagingnya mana? Sehari butuh berapa protein? 300 gram ya? 300 gram protein nih, mana proteinnya? Protein otot saya perlu 300 gram, tahu nggak? Oh, istrinya bingung nih. Kamu kok marah-marah sih? Udah. Dia marah. Dia diam begitu. Kita tuh masih satu, sayang. Kita uangnya udah pas. Aku udah atur demikian rupa, makan segini. Hari ini atasanku bilang, aku promosi. Kau promosi? Jangan putusin dulu, jangan putusin saya ngomong. Mulai besok nggak ada kayak gini lagi. Mau daging. Tapi kan, marah istrinya. Karena dia lagi di atas. Suami-suami tepuk tangannya. Ini suami tepuk tangan kecil banget, takut pulang gue masalah nggak ya, pulang rumah tiba-tiba sunyi rumahnya, buka pintu istri lagi duduk, dia main HP di ujungan. Tanya, kenapa? Semua sama aja, kamu kenapa sama aja? Mama kamu tadi ngomong sesuatu. Aku nggak dihargai.
Aku sakit hati, kan mama kan rumahnya jauh. Dia telepon. Tau gak dia WhatsApp? Dia WhatsApp jomelin aku kayak gini bla 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 bla. Ah! Gak cuman keadaan happy, gak cuman keadaan di atas, lagi keadaan sedih. Seringkali kita jadi susah dengar. Ada satu tokoh Alkitab, jangan diklik dulu. Multimedia jangan diklik dulu. Ada satu tokoh Alkitab. Dia orang yang Tuhan sungguh amat pakai. Tuhan sungguh amat pakai. Sehingga dia jadikan orang yang sangat besar di sesuatu bangsa. Tapi ada satu momen tertentu, dia bukan ikut kerja. Tapi dia malah pilih bersantai. Wih, cakep gak tuh? AB-AB kan tuh. Mata aha jadinya nih. Waktu dia santai. Dia pergi ke balkon. Rumahnya tinggi. Dia pergi ke balkon. Wah, enak banget rumah gue, gede banget. Wah. Lagi jalan-jalan. Ya Allah, Bapa dalam surga. Dan dipanggil ajudannya. Dia orang sukses banget. Dipanggil ajudan. Ya bos, siap bos. Itu sopo. Itu siapa katanya kan? Itu Batsheba. Ini ngomongin siapa? Daud. Kita klik berikutnya. Karena saya sayang sama saudara, saya bacain aja nggak apa-apa. Saya bacain dengan suara saya di 2 Samuel 11 ayat yang ke-1. Kita bacain ya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem, di kerajaannya, di istananya. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Dengar ya, waktu petang. Saya setiap pagi jam 5 pagi kalau bapak saya belum bangun, mama saya teriak-teriak, bangun! Bener gak? Kalau kerja di pasar begitu. Saya ini lahir dari pasar. Ini raja bangunnya siang. Masih inget gak mas ceritanya ini tentang Daud? Gini-gini mama saya juga ngafalin saya tentang agama Kristen waktu zaman dulu. Ini raja bangunnya siang hari. Nggak tahu dia habis maraton Tisiules, maraton drakor atau nggak tahu saya. Dia bangun siang hari, dari tempat baringan lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Soto itu kalau sekarang kita ngomongin balkon, tempat nyantui, tempat ngecil, tempat nongkrong, tempat ngopi ya. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu cakep katanya, elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata itu tuh Batsheba, bininya si Uria, orang Het itu. Sesudah itu, dengar ini, kejahatan, kebusukan seseorang karena tinggal di tempat santai. Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu berusaha membersihkan diri dari kenajisannya. Katakan, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya, lalu mengandunglah perempuan itu dan bersuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikianlah, Mas, aku hamil. Kata Batsheba begitu, Mas, aku hamil. Pada momen itu, seorang yang hebat seperti Daud, Tuhan pakai karena hal dia mau santai di rumah, mau santai di istana, padahal orang raja-raja berperang, dia malah santai, malahan dia. Dan saya yakin percaya, ketika Daud mau melakukan dosa itu, Tuhan ngomong enggak? Saya ulangin ya. Ketika Daud mau melakukan dosa itu, Tuhan tegur enggak sebenarnya? Saya yakin dan percaya Tuhan ngomong habis-habisan. Jangan Daud jangan. Tapi dia udah gak denger. Karena lagi enjoy. Menikmati kesantaiannya dia.
menikmati kenikmatannya dia, sehingga dia jatuh dalam dosa. Waduh. Poin pertama ya, karena situasi dan keadaan. Poin yang kedua, klik, salah asumsi. Asumsi itu apa sih? Salah pengertian, salah pola pikir, salah mindset. Nih, saya juga mau bilang sama suami-suami nih ya, kalau mau kasih kado buat istri, kalau tadinya kalian saudara nih, yang suami-suami, kalau tadinya orangnya diem, cuek, bebek, kalau mau kasih kado sama istri, minimal intro dulu. Kasih lihat nih di Instagram, kamu suka nggak handphone ini? Suka, bagus deh kayaknya. Kalau mau kasih bunga, kamu suka bunga apa? Atau enggak, kamu mau lagi pergi makan kemana? Uang jajan habis gak? Uang jajan cukup gak buat bulanan kamu? Minimal kasih intro. Karena teman saya, ini exactly teman saya, ribut sama istrinya cuma gara-gara apa? Tiba-tiba bro, gue diajak ribut sama bini gue, dia bilang gitu. Kenapa? Pulang saat itu, momen itu memang lagi kenaikan pangkat. Tiba-tiba dia inget, bawa bunga buat istri gue. Bawa makanan beli martabak ABCD, dia bawa makanan pulang, dia pulang. Pas dia kasih ke istrinya, istri bilang apa? Habis buat dosa apa? Bukan karena hadiahnya, tapi karena asumsi sang istri. Kalau istri sini mah kalau dikasih mah bersyukur amin. Kalau istri di GB Home, kalau dikasih sama suami bersyukur amin. Marah, habis buat dosa apa kau? Kata seperti itu. Asumsi apa lagi? Customer, tiba-tiba order, tiba-tiba putus, padahal order udah tahunan. Ini kenapa ya, kok nggak ngorder lagi, jangan-jangan barangku udah nggak bagus, jangan-jangan ada persaingan masuk, jangan-jangan ada gerakan-gerakan kotor nih jelek-jelekin barangku, produk-produk aku. Wah jangan-jangan bla bla bla, jangan-jangan. Asumsi satu demi satu dikeluarin. Negative thinking karena salah asumsi. Lagi dagang, lagi jalan, di depan ini orang tiba-tiba diem di tempat gue, kenapa jangan-jangan ngomongin gue. Semua salah karena asumsi. Saya mau bilang, ada juga satu tokoh Alkitab yang gagal, yang Tuhan pakai tapi dia gagal karena salah asumsi. Siapa namanya? Saul, udah ketahuan. Klik aja, Sam silakan. Kita buka di 1 Samuel 1 ayat 9, enggak apa-apa, saya bacain aja. 1 Samuel pasal yang 1 ayat yang ke-9. Salah ya ini ya. 1 Samuel Oke. Oke. 1 Samuel pasal yang 13 ayat yang ke-9. Oke. Oke ya. Pasal 13 ayat 9. Sorry. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Nabi Samuel, Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, titiknya tuh, maka pikirku
pikirku, asumsi pikiran dia, wah jangan-jangan kalau tidak segera dilakukan, bahaya nih. Ini khotbah pernah Pak Im bawakan, saya suka kata-katanya. Saul lebih takut sama manusia. Sehingga dia mensampingkan Nabi Samuel, orang dipakai Tuhan yang harusnya mempersembahkan korban bakarannya. Dan nextnya Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Itu dia. Saul melakukan hal yang bodoh karena salah asumsi. Karena seringkali asumsi diri kita atau asumsi duniawi kita terlihat sangat logis. Betul? Tapi ingat itu belum tentu suara Tuhan. Dan Tuhan selalu bersuara, tapi suara asumsi itu seringkali mengalahkan suara Tuhan. Inilah, karena asumsi itu sangat berbahaya. Yang ketiga, klik, semaunya kita. Sekali lagi nih, siapa yang udah punya anak, coba tepuk tangannya dulu. Yang udah punya anak, tepuk tangannya mana? Oke. Yang sayang sama anaknya, tepuk tangan lagi. Yang suka kesel sama anaknya, tepuk tangan. Saya pengen kenceng. Kita punya anak, kita sayang sama anak kita, tapi kita juga sering kesel. Kenapa? Karena seringkali anak, saya juga anak, ini mama papa saya juga sini ada, suka melakukan semaunya. Singkat cerita, Abigail, saya sayang sama Abigail. Singkat ini cerita kisah nyata. Jadi anak saya itu suka namanya hewan kapibara. Dan dia punya mainan kecil segini saudara. Kecil banget. Dan dia suka bawa itu ke sekolahannya. Paginya saya bilang sama Abigail, Abby, kayaknya kamu nggak usah bawa ini deh. Kenapa? Kan temanku suka. Aku mau main sama teman-temanku ya, you kan sekolah, bukan main. Dia lawan lagi. Oh aku mainnya bukan pas pelajaran, tapi mainnya pas break, alias lagi istirahat. Nanti break hilang. Enggak, aku enggak kakak kasih ke temanku, aku akan pegang sendiri. Kira-kira seperti itu. Saya udah males. Saya bilang gini, you hilang, Dedi nggak tanggung jawab. Hilang, Dedi nggak mau tahu. Oke, dia bilang oke. Oke lagi. Ini si anak kecil bilang oke. Singkat cerita. Saya anterin dia sekolah. Aktivitas seperti biasa, jam 1 siang tibalah dia pulang sekolah. Habis kasih kartu, jadi kalau sekolah saya itu mesti kasih kartu, tiba-tiba dia bukan dibopong ya, kayak dirangkul sama temennya satu, sama teman satu lagi nangis. Dalam hati saya, yes. Dalam hati saya nih, saya sayang sama Abigail tapi saya yes. Yes, saya tahu apa yang terjadi. Belum perlu cerita. Bisa datang, Papi Abby, ya mainannya hilang ya. Terjadi persis. Berarti itu jam setengah 7 pagi. Ke jam 1 siang itu kurang lebih 5 jam, 6 jam. Cuma cukup 6 jam Tuhan kasih pelajaran ke anak saya. Hilang. Dia nangis. Tapi aku kan masih mau, aku kepikiran, aku mau ini, aku mau itu. I don't care. Belajar. Inilah semaunya kita. Saya nggak tahu, itu saya pada dekat sama saya tentang anak saya. Mungkin saudara ada nggak yang saudara lakukan, harusnya begini deh. Ah udahlah, begini aja, gampang aja. Itu yang bikin susah dengar suara Tuhan. Ada satu lagi tokoh Alkitab. Udah tahu Tuhan bilang jangan sama perempuan ini. Nah, langsung tahu nih. Siapa? Samson.
Bukan dong, bukan Samson dong. Kalau Samson mah itu, aku yang lemah tanpamu. Sim, Sim, Simpson, klik, klik. Ini udah tahu ya tentang Simpson Delila ya. Singkat cerita nih, saya nggak usah bacain, saya ceritain. Simpson adalah seorang yang Tuhan pakai sehingga namanya tercatat di hakim-hakim. Artinya orang hebat yang Tuhan pakai untuk menghakimi orang-orang yang tidak berkenan pada Tuhan. Simpson. Simpson. Tapi dia melakukan hal yang semau-maunya karena apa? Demi cinta. Demi cinta dia singkirkan semuanya. Aku mau sama cewek ini katanya kan. Aku mau sama deh. Nah, sebelum Delila kalau saudara baca sebelumnya ada cewek lagi Bu Helen ya. Itu juga cewek yang sama, orang Filistin. Tapi berikutnya balik lagi orang Filistin. Dan ditegur lagi. Dan di Delila Simpson kalah. Biarpun 3 kali dia bohongin Delila, akhirnya Delila dengan segala keunyuannya, aku ngambek. Kamu jahat katanya. Akhirnya singkat cerita, Simpson luluh. Rambutku nggak pernah dijamah, kalau dijamah kekuatanku hilang. Delila lihat, perempuan itu hati-hati, hati-hati. Hati-hati kalau ngomong sama perempuan. Saya lagi capek banget. Lagi capek banget. Tiba-tiba istri saya datang dengan segala presentasi dia kehidupan ini. ini. Saya bengong. Dia tahu loh, kamu kosong. Kamu nggak perhatikan aku. Ah, enggak. Aku ngomong apa tadi? Wah, tiba-tiba kuis. Delila tahu saat itu Simpson udah jujur. Soalnya Filistin udah 3 kali dibohongin. Del, 3 kali kamu dibohongin Simpson. 3 kali nih, kata Delila, enggak. Yang keempat ini dia sungguh-sungguh. Akhirnya Simpson tidur di pangkuannya. Digunting rambutnya. Singkat cerita, dia tertangkap. Yes, we know akhirnya Simpson berhasil mengalahkan bangsa Filistin di istana dengan menghancurkan kedua tiang itu. Tapi coba saat itu, dan saya percaya banget waktu si Simpson pilih Delila sebagai ceweknya. Sebagai orang yang mau dekat sama dia. Dan saya percaya, dan saya yakin percaya. Enggak hanya cuma orang samping Simpson. Itu orang lembah apa? Sorak. Ini Bu Helen dapat hadiah baik banget nih. Lembah Sorak itu orang Filistin. Jangan, Simpson jangan. Dan saya percaya banget itu bukan hanya orang-orang samping kiri kanannya. Tapi Tuhan ngomong enggak? Tuhan ngomong, Simpson jangan. Karena tujuan orang Filistin cuma satu. Menghancurkan bangsa Israel. Udah selesai. Jangan. Wah pasti saya rasa kencang banget suara Tuhan. Tapi itu ditutup dengan semaunya dia. Tuhan kayaknya cuma satu cewek ini dalam hidupku ya cukup. Untuk menghidupi aku selamanya. Akhirnya dia kalah. Simpson adalah orang yang sangat Tuhan pakai. Tapi karena semaunya dia akan jadi sulit untuk mendengarkan suara Tuhan. Kenapa? Dia merasa dirinya benar. Paling susah kasih tahu orang yang merasa dirinya benar. Lebih gampang ngajarin orang dari nol ya kok ya. Kalau ngajarin orang yang merasa dirinya pinter, Roy tahu apa sih? Masih muda, gue lebih tua. Permainan keyboard gue lebih bagus pada Roy. Kalau ketemu orang yang lebih merasa benar, sulit. Lebih baik nanya. Ngajarin orang yang nanya. Kalau ngajarin kita kucuk-kucuk datang, salah nih kayak begini nih, capek. Karena orang yang merasa diri benar, wah. Auban, tahu Auban?
Itu bahasa Prancis tuh kata Bu Helen. Abandonnere. Keras kepala, susah banget kasih taunya. Auban tahu ya Bu Dewi ya, Auban. Capek Bu Dewi ya, kalau ngasih tahu orang yang udah merasa pinter, aduh, udah deh lu pinter sendiri deh. Capek, nanti kalau kita kasih tahu malah kita yang dibodohi. Lu tahu apa? Gue udah lama pelayanan nih katanya. Gue udah lama nih ngerti di bisnis ini. Macem-macem. Jadi gimana? 3 hal itu yang sering kali mostly kebanyakan membuat kita sulit untuk dengar suara Tuhan. Karena situasi yang terlalu sedih, keadaan terlalu happy. Tadi apa yang kedua? Karena salah asumsi kita. Yang ketiga apa? Karena semau-maunya kita. Enggak ada lain. Ada satu kunci yang saya yakin dan sangat percaya, karena ini saya mengalami diri sendiri. Mengalaminya sendiri. Saya itu adalah orang yang sangat overthinking. Dan saya bisa nggak tidur cuma karena satu problem. Di istri saya itu korbannya, korban gangguan. Saya pernah sekali karena satu masa saya bangun, saya pegang Pia, bangun. Dia bangun. Udah tidur. Karena saya sangat overthinking. Saya belajar tahun demi tahun. Saya nikah dengan istri saya punya anak, masih overthinking. Sampai satu kuncinya dekat banget hari ini, saya tahu kunci cuma satu, yaitu klik. Roh Kudus. Kalau saudara bilang, saudara boleh S1, saudara boleh S2, saudara boleh S3, saudara boleh mengerti pelajaran S1 tentang psikolog, saudara boleh ambil S2 master psikiater, tapi kalau saudara bukan punya Roh Kudus, sorry to say ya, maaf, saya sangat menghormati psikiater, saya sangat menghormati psikolog, itu pekerjaan yang mulia, amin. Dokter psikiater pekerjaan mulia, amin. Tapi ada yang lebih penting, namanya roh. Orang bisa bayar psikiater semahal apapun. Orang bisa bayar psikolog semahal apapun. Dokter yang sangat viral di sosmed bisa. Yang ngantri, ada loh dokter psikiater, itu ngantri 3 bulan Bapak Ibu. 3 bulan. Kita kalau mau ngantri nih, di Januari kita ngantri. Januari, Februari, Maret, April baru kita bisa datang. Udah keburu. Itu kalau orang dengan gangguan jiwa, udah keburu ngapain dia? 3 bulan ngantri, itu bener ada. Saudara cek, dokter viral ngantri 3 bulan, ada keluar namanya. Wow, Roh Kudus itu gratis. Sama-sama bilang gratis. Haleluya. Kita buka firman Tuhan kita di Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Saya bacain karena saya sayang banget sama Tuhan. Saya sama saudara, saya bacain ya. Di Yohanes 14 ayat yang 26 sampai 27. Saya bacain. Ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu, langsung aja dimulai. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Diingetin loh. Nah ini berikutnya. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini Roh Kudus itu satu-satunya solusi jika ingin mendengar suara isi hati Tuhan. Saya bilang Roh Kudus, ini mohon maaf, saya bilang Roh Kudus itu bukan sekedar berbahasa roh ya Bu ya. Mungkin pengalaman saya nggak selebih Bu Helen. Bu Helen pernah ngalamin lebih banyak. Banyak orang yang bisa berbahasa roh tapi kelakuannya sama kayak
Orang yang ngaku kenal Tuhan, kalau bahasa rohnya kenceng, tapi bisa nggak dia jatuh dalam dosa? Bisa. Roh Kudus itu bukan bicara tentang kenceng-kencengan bahasa roh. Yes, bahasa roh is good ya Bu Helen. Bahasa roh itu sangat bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kita menghidupi bahasa roh itu. Bukan lewat mulut. Yes, kalau you bisa ngomong bahasa roh, good. You bisa nyembah dalam bahasa roh, rabada shall is good. Tapi kalau tindakan lebih bikin setan minder, buat apa itu bahasa roh? Berapa banyak pendeta yang jatuh, khotbah di jutaan jemaat, tapi jatuh dalam dosa. Berapa banyak worship leader yang suaranya megah, keren, cakep, suaranya keren, tapi jatuh dalam dosa. Saya nggak usah bahas namanya, saya nggak usah ngomongin namanya siapa. Itu banyak, banyak. Berapa banyak orang yang katanya kenal Tuhan, tapi menghakimi. Kita hidup di sini, cuma satu yang boleh menghakimkan. Itu namanya siapa? Tuhan. Kita nggak tahu, mungkin hari ini dia belum benar. Mungkin besok belum benar. Mungkin nextnya belum benar. Tapi one day kalau Tuhan bertindak, dia benar-benar nggak? Benar. Ini ada bapak saya mau kesaksian dikit. Kasih Deko. Bapak saya itu dari umur berapa sudah merokok? 11 tahun. Jadi saya ini kesaksian saya nggak bohong karena orangnya datang nih. Orangnya datang dan mumpung masih hidup nanti kalau pulang silakan di interview sendiri. Dari umur 11 tahun. Wow. Beliau ngerokok. Ini berkali-kali ya. Mungkin mama saya ada. Saya ada juga ada nih. Berkali-kali kita kasih tahu, berhenti rokok, berhenti enggak? Berhenti enggak? Enggak. Ada orangnya. Sekali ngomong berhenti, saya panggilan sayang papa saya Acong. Acong itu kalau bahasa Koreanya arti sayang. Sarang heo itu kalau disingkat dari Acong. Cong, berhenti. Ah enggak. Cong berhenti, ah enggak. Tahun demi tahun, tahun demi tahun, tahun demi tahun, tahun demi tahun, tahun demi tahun. Setiap kita ketemu, kata keluar, berhenti rokok Cong. Enggak ngefek. Hingga tiba saatnya. Saya bilang, ada Ebi, berhenti merokoknya. Dia marah. Udahlah, jangan atur-atur. Betul? Tapi Tuhan sayang. Amin. Tuhan sayang. Suatu sakit. Sakit ya. Saya temenin 7 bulan. Batuk keras. Dokter nanya, saya udah takut, Tuhan ini apa? Ya, takut ya mah? Pucet, turun berapa kilo? 20-an kilo ya. Kurus, pucet. Ini kejadian nyata, orangnya ada sekali lagi nih. Dan hidup. Kalau dia udah gak ada, saya gak mau ngomong. Hidup, orangnya ada. Singkat cerita, besok kita berangkat. Saya udah takut, saya udah was-was, saya udah was banget. Tahu ya kalau rokok itu kadang-kadang apa? Kalau udah lemes gitu ya. Saya udah takut, saya udah bingung. Akhirnya cek. Pas di foto, kasih ke dokter. Pertanyaan saya, dok ini kanker bukan sih? Dokter ya. Lihat. Itu pas lihat itu kayak itu waktu lama banget. Diangkat hasil fotonya. Ini kayak bener loh.
Ini kayak menentukan ya Bu ya Helen ya. Kalau dokter udah vonis, itu udah dia angkat pelan-pelan. Ini kayak waktu berjalan amat. Diangkat ke apa namanya? Tempat yang kayak lampu-lampu itu ya, diangkat pelan-pelan. Habis saya pegang tutup mata. Aku taruh. Dia lihat. Dia mikir, dia lihat. Ini dia udah baru ini rentak. Ini enggak deh. Pasti bilang enggak deh, langsung saya langsung bilang ke bapak saya, "Dan nengok pertama kali." Tobat. Ini terakhir. Berhenti. Dan puji Tuhan, sudah berhenti berapa tahun? Udah mau 3 tahun berhenti. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekarang dia mau investasi tanah katanya. Udah gak beli rokok lagi. Siapa yang berhentiin dia rokok? Saya. Gak mumpan. Mama saya gak mumpan. Cucu dia, anak saya. Gak. Sorry, mertua pendeta. Gak. Berarti siapa? Roh Kudus. Belum terima Tuhan pada saat itu. Bukan orang yang bisa, orang banyak, gak ada. Tapi Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja bukan di cuman orang-orang yang spesial, menyembah kayak tadi, main musik. Roh Kudus juga bekerja kepada setiap orang yang kita bicarakan tentang Tuhan, biarpun dia belum kenal Tuhan, Roh Kudus bekerja. Amin. Preview. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di GBI Home Palem Galaksi dalam minggu ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam kasih, pengenalan akan Tuhan, dan kebersamaan sebagai keluarga rohani. Mari kita awali setiap minggu dengan kekuatan dari Tuhan melalui doa pagi. Setiap hari Senin pukul 6 pagi kita akan berkumpul secara online melalui Zoom untuk menaikkan ucapan syukur dan permohonan kepada Tuhan. Bangun lebih pagi, siapkan hati dan mari mulai hari dengan doa yang menguatkan iman kita. Jangan lewatkan PPW Night saat dimana kita bersama-sama memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Ibadah ini diadakan setiap hari Selasa pukul 8 malam, onsite di gereja GBI Home Palem Galaksi, dan juga online via Zoom. Mari hadir dan rasakan hadirat Tuhan yang memulihkan, serta menguatkan setiap hati yang datang kepadanya. Bagi para wanita yang rindu menjadi pendoa dan penopang keluarga, mari bergabung dalam ibadah doa wanita yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Saat di mana para wanita Tuhan bersatu hati berdoa, memohon pimpinan dan kasih karunia-Nya untuk keluarga, gereja, dan bangsa kita. Untuk seluruh keluarga yang rindu semakin diberkati dan menjadi berkat, mari bergabung dalam Cool Bless Family yang berlangsung setiap hari Kamis pukul 8 malam melalui Zoom. Waktu yang indah untuk saling menguatkan, bertumbuh dalam firman dan berbagi kasih di tengah keluarga rohani kita. Bagi para dewasa muda, jangan lewatkan persekutuan yang seru dan membangun iman, yaitu Cool Dewasa Muda, setiap hari Kamis pukul 8 bertempat di rumah Ibu Susanti. Datang dan alami persekutuan yang hangat, penuh sukacita, dan saling menguatkan dalam kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, Tuhan sedang menanamkan sebuah kerinduan di hati gereja kita, untuk suatu hari memiliki rumah Tuhan yang menjadi milik kita bersama. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu mengambil bagian dalam pembangunan ini, dapat menabur melalui transfer ke rekening BCA 0730 507 305 atas nama GBI Palem Galaksi. Atau, Bapak dan Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan. Kiranya setiap benih yang ditaburkan menjadi berkat, dan Tuhan memberkati setiap hati yang memberi. Demikian pengumuman minggu ini, mari terus semangat dalam pelayanan, setia dalam doa, dan bersukacita dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.